I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid down, surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Mari kita bersatu di dalam doa, bersyukur dan berterima kasih di hari Minggu yang indah dan cerah, membawa kami kepada satu keinginan Tuhan untuk kami mempelajari apa yang ingin Tuhan rancang di dalam setiap umat pilihan-Mu yang Kau panggil untuk mengerjakan bagian-bagian yang sesuai dengan petunjuk-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan biarlah acara ini sungguh-sungguh diurapi dan hadirat-Mu boleh nyata. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan firman-Mu dan diri kami, dan apa yang akan kami bagikan, kami pikirkan menjadi satu fondasi yang hidup dalam diri kami. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus,
kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bersyukur sebenarnya waktu ini adalah waktu libur. Jadi saya akan bahas kenapa orang libur. Orang tidak pernah bertanya, kenapa gua harus ke Bali? Kenapa gua harus ke Los Angeles? Kenapa gua harus pergi ke Danau Toba dan sejenisnya? Orang nggak pernah berpikir, kenapa ya ada liburan? Kalau ada liburan, saya mau ngapain di dalam liburan? Inilah kegagalan orang Kristen. Apa hubungannya iman dengan liburan? Apa hubungannya belajar dengan iman? Apa hubungannya profesi kita dengan iman? Akibatnya hidup kita selalu dualisme. Akibatnya hidup kita tidak pernah mengalami dipenuhi Roh Kudus. Katanya Roh Kudus turun. Hari ini kan diperingati. Tapi pernah nggak dipikirkan apa kaitannya Roh Kudus dengan apa yang dikerjakan setiap orang? Maka waktu ada khotbah tadi pagi, karena saya duduk paling depan, seretnya langsung berpikir, kenapa Tuhan pembual itu banyak dalam gereja? Liburan nggak ada hubungannya dengan turunnya Roh Kudus. Liburan nggak ada hubungannya dipenuhi Roh Kudus. Tirulah Tom Tobin. Setiap dia libur, setiap dia kemana, langsung masuk TikTok, berbicara. Beberapa hari ini saya lagi sibuk sekali, nggak bisa. Dan saya berbicara tentang kualitas busuk. Sedikit yang like, hanya 250-an. Mungkin takut. Padahal di situ saya mengatakan kenapa dosa itu menjadi budak. Kenapa dosa itu menguasai hidup seseorang. Apa hubungannya dipenuhi Roh Kudus? Apa hubungannya kita merayakan Roh Kudus? Ada satu aliran mengatakan, bro, sorry, gue ke gereja, gue mau berdoa karena turunnya Roh Kudus, perampok, koruptor kau juga. Kok bisa berdoa seperti itu? Lama-lama aku berpikir, tadi pagi waktu aku dengar di khotbah itu, aku langsung gemetar, langsung berontak dalam diri gua, harus ngomong. Banyak orang katanya ada Roh Kudus, tetapi hidupnya tidak ada hubungan dengan Roh Kudus. Sekarang liburan, mau ngapain liburan? Maka kita orang Kristen yang mempunyai aliran reform, pasti tajam. Peta matanya kemana-mana. Selalu ada konektivitas dengan firman. Selalu ada konektivitas dengan Roh Kudus. Kenapa orang katanya penuh Roh Kudus? Malasnya bukan main. Santai. Tidak pernah the best. Banyak alasan. 1000 alasan. Baru saja gue maki anak gue. Kalau engkau melawan papamu dengan segala sesuatu yang lebih utama tentang firman, engkau tidak usah ikut. Di tengah-tengah itu kau harus tidak bisa ikut karena ada ibadah online sekalipun. Itulah Tom Tobin. Tidak pernah kompromi, langsung melawan segala sesuatu. Kau putuskan sendiri, kau nyatakan sendiri. You refer to your God. Segala sesuatu harus bergantung kepada Tuhan. Maka saya mengatakan susah menjadi orang tua seperti Tom Tobin. Udah berkhotbah, ngajarin teologi, ngajarin bisnis, nganterin barang ke Breadtalk, nganterin kemana, segala sesuatu. Tetap ada kuasa firman Tuhan. Jangan orang mengatakan, oh kok saya dirubah, oh kok saya, siapa engkau? Segala sesuatu itu ada problem. Segala sesuatu, who is your father? Who is your mom? Who is your reference? Siapa pendetamu? Siapa di dalam segala sesuatu? Konektivitasnya katanya ada Roh Kudus. Kok nggak ada hubungannya? Males sih bukan main. Alasannya sejuta kali. Alasannya begini begitu. Now, gue bicara liburan. Kenapa orang harus liburan? Nggak salah. Tapi kenapa? Jadi segala sesuatu itu harus dipikirkan. Kenapa Tritunggal kaitannya dengan es krim? Nggak pernah orang berpikir. Kenapa Tritunggal kaitannya dengan pizza? Harusnya dipikir. Apa ya konektivitasnya? Kok orang dunia, orang yang super hebat, selalu berpikir kritis. Nggak percaya Tuhan. Apalagi Roh Kudus. Nggak percaya lagi penebusan. Tapi kok kritis? Katanya orang Kristen. Nggak pernah berpikir kritis. Saya sedih lama-lama. Kemana orang Kristen ini? Lu pendeta lu siapa? Gereja lu bagaimana? Papa mamamu siapa? Dirimu siapa? Lu baca Alkitab berapa lama sih? Mau 5 menit, mau 1 jam, 2 jam, is okay. Tapi dapat sesuatu nggak? Kalau nggak dapat sesuatu, di mana Roh Kudus? Hey Roh Kudus, where are you?
Betul nggak? Kalau kita ada Roh Kudus, waktu baca satu ayat langsung gemetar. Kita buka sekarang di Amsal 17. Amsal 17 ayat 22. Kita akan baca sama-sama, mau keluar suara atau dalam hati, is okay. Amsal 17 ayat 22, firman Tuhan mengatakan apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Inilah problem seluruh dunia, termasuk orang yang katanya ada Roh Kudus. Kok nggak gembira? Lu lihat Tom Tobin. Apa yang dikatakan, api terus nyala. Nggak mau mundur, terus maju. Kenapa? Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus itu selalu gembira. Gembira itu bukan hanya joget-joget. Pikirannya tajam. Jiwanya terbuka. Jiwanya justru siap. What next? God, what should I do? Apa selanjutnya Tuhan aku harus kerjakan? Jadi bukan segala sesuatu diam. PHP, pemberi harapan palsu. Itulah orang Kristen. PHP terus di dalam dirinya. Itulah orang Kristen hanya tahu tentang Coldplay. Mungkin bulan depan gue bahas Coldplay di dalam One Square Inch. Kenapa orang aware dengan segala sesuatu yang fenomenal? Kenapa akhirnya satu lagu yang gue senang, tapi nggak cocok dikasih, tapi musiknya, liriknya menyentuh saya. Dari Dewa 19, judulnya Satu, yang dinyanyikan oleh Ari Lasso dan terkadang duet dengan Once. Saya nggak ngerti kenapa orang bodoh terus. Kalau orang dunia bisa bilang tajam dari ciptaan daripada Ahmad Dhani, wow. Tapi orang Kristen, wah lagunya bagus. So bagus ngapain? Nggak juga banyak ngomong lagu itu bagus dari Once dari 19, judulnya Satu. Kita lihat aja. Itulah liriknya sederhana, musiknya agung sekali. Pengaruh dari Sebastian Bach, Johann Sebastian Bach. Itulah menunjukkan betapa orang Islam sekalipun menunjukkan satu penghargaan yang luar biasa. Orang Kristen katanya Roh Kudus turun. Mualesnya bukan main. Kualitasnya biasa. Prestasinya biasa. Come on, man. Saya mengatakan engkau ke Bali. Engkau kemana? Ke Danau Toba, engkau ke Amerika. It's okay, very good. Tapi apa yang lu rekam? Gak ada. Sama saja seperti orang dunia rekamnya begitu. So what's different? Maka sekarang gue tantang orang benci sama gue. No problem. Bang, gak usah menghakimi. Gue bukan menghakimi, gue usul. Kenapa waktu lu bicara pergi kemana-mana tidak ada relasionalnya dengan biblical wisdom? Lu pergi kemana pun lu harus bahas dong. Seperti gue makan ke restoran pun gue bicara. Oh, gue makan ini. Waktu gue pergi ke pameran dari China, nggak sempet karena batuk-batuknya luar biasa. Nggak sempet masuk ke TikTok, hanya tulis saja di Facebook. Itulah yang membuktikan kenapa orang Kristen tidak mengalami kehangatan, hidup diurapi daripada Roh Kudus. Kenapa kita liburan? Liburan itu akhirnya saya menyoroti apa? Dia membuang beberapa hal. Dia buang apa? Buang yang namanya jenuh. Ku jemu dengan hidupku. That's it. Hanya seperti itu. Buang jemu. Kalau jemu udah dibuang, muncul lagi nggak jemunya? Muncul lagi dong. Lu nyanyi lagu itu lagi. Udah muncul lagi. Terus apa dong? Kenapa harus jemu? Kita buang jemu. Kita buang apa? Bosan. Gue bosan bro. Maka gue harus pergi ke pantai. Gue lihat tuh, wah tempatnya keren. Di Bali bagus. Bagus nggak bro? Bagus. Sekarang gue tanya, berapa bro per hari? 5 juta per malam. Mantap. 5 juta per malam, lu makan berapa? Lu kesana sini berapa? Lu hitung-hitung. Ya biasanya bro, gue seminggu 100 juta bro. Mantap. Udah 100 juta mantap satu minggu. So, what are you going on? Bosan lu hilang nggak? Yang ketiga, buang jenuh, buang bosan, buang kebuntuan. Kalau buang kebuntuan, apa hubungannya dengan firman ini? Apa hubungannya? Roh Kudus turun. Come on. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Secara medis, kalimat ini sangat takjub, manjur. Secara psikologis, kalimat ayat ini sangat mendeteksi, memberikan satu solusi di dalam hidup ini. Secara banyak hal, kita bisa melihat teman-teman, baik dalam filosofi, baik dalam matematika, di dalam segala hal.
Anda pergi liburan, tetap ayat firman ini ada. Maka kepada orang bule saya mengatakan, what are you doing, friend? What are you talking about? What should you thinking the next life your day? Kenapa engkau waktu ke Bali ini kau dapat apa? Kau mengira, oh saya bisa mendeteksi, saya bisa berdiskusi dengan diri saya bisa menyatu dengan alam. So, we talk together with the wind. Saya bisa bicara bersama dengan desiran angin di pantai. Lalu saya tanya, so you mean you never talking with your God? Lalu jawab apa? No God. What should I talk to God? Because there is not God. Itulah selalu orang dunia mengarahkan ke sana. Tapi dia ngeliat orang Kristen juga sama. Di pantai, di restoran sama. Ketawanya sama, tapi matanya kering. Kosong. Itulah maka dikatakan, saya mengatakan kenapa orang waktu liburan, tujuannya adalah buang yang namanya hal-hal yang disebut jenuh. Buang yang namanya bosan. Ketiga, buang yang namanya kebuntuan. Keempat, buang yang namanya santai. Dia ingin santai dan juga dia buang uang untuk kuliner, untuk flexing. Gak ada masalah kalau flexingnya bukan korupsi. Gak ada masalah untuk kuliner yang enak, gak masalah. Tapi yang jadi masalah, apa tujuan seperti itu? Maka banyak khotbah-khotbah itu terlalu biasa. Maka one square inch adalah integratif. Bagaimana kaitan kekinian disorot oleh kebenaran firman. Sehingga kebenaran firman itu bukan segala sesuatu yang sifatnya kamuflase. Saya sedih kalau hidup kita sebagai orang Kristen selalu kamuflase. Maka saya mengatakan, kalau punya orang tua model seperti Tumur Tobing, ribetnya bukan main. Ribetnya bukan apa, saya tidak paksa orang. You tidak mau, goodbye. Saya nggak perlu debat. Nanti lu udah sebulan, 2 bulan, baru nangis-nangis ketok. Seperti yang kemarin itu. Bang, gue sakit parah. Abang nawarin asuransi, gue nggak mau. Sekarang gue butuh asuransi. Terlambat sudah. Itu aja. Udah terlambat, nggak perlu lagi. Asuransi nggak pernah mengatakan, yang sakit nih gue kasih jalan. Belum, sebelum sakit dikasih solusi. Diberikan pertimbangan, nggak perlu, ya sudah, kita nggak paksa. Itu tipe seorang yang memberikan tawaran dengan bijaksana ilahi, dan ada kecerdasan yang membina orang itu melihat segala sesuatu. You are the smart guy. Itulah orang Kristen. Jadi orang Kristen jangan terjebak kepada kepalsuan. Maka di sini teman-teman, kenapa kita harus liburan? Kenapa kita harus pergi ke segala sesuatu, kita harus kuliner, kita ada flexing, dan sejenisnya. Bukan segala sesuatu jadi berhala yang mematikan. Kita boleh menikmati segala sesuatu itu dengan hikmat dari Tuhan. Baca dong firman. Kalau baca firman, disingkapkan oleh Tuhan. Kalau disingkapkan oleh Tuhan, pasti tajam. Maka gue bingung. Pendeta gue ini kan jenius. Pendeta ini gue bijaksana. Gue berpikir, ada nggak yang anak-anak muda dengerin? Bagaimana ya pendeta gue ini gitu tajam, begitu rupa? Pengaruhnya ada nggak? Anda sebagai pendengar, di dalam pergaulan, di dalam bisnis, di dalam profesi, di dalam karir, ada nggak? Kalau nggak ada, kita hanya fans club di gereja masing-masing. Kalau sudah menjadi fans club, Anda akan digeser oleh zaman dan tidak dipakai oleh Tuhan. Tiru nih Tom Tobing. Sibuk banget. Tapi nggak pernah gue nggak kerjain. Banyak yang dikerjain. Khotbah, TikTok, Facebook Live, Instagram, belum lagi nganter barang, belum lagi yang sejenisnya, banyak. Maka gue bingung, lu gereja di mana? Gereja Reform. Kok nggak sesibuk seperti pendeta lu? Kalau lu lihat pendeta lu yang begitu ajaib, begitu bijaksana, makin dipakai Tuhan seperti pendeta lu. Makin tua, sibuknya makin banyak. Bukan berarti sibuknya makin kurang. No. Kenapa? Because God's trust on you. God's grace lead us through. Wah, lirik lagu tadi. Joshua YC. Saya nggak tahu teman-teman yang satu gereja sama gue baca nggak itu? Lihat nggak? Peka nggak itu? Gua waktu ke toilet, duduk lagi di situ, dengerin lagu. Wow. Satu lirik yang bijaksana. God's grace lead us through. Jadi anugerah Tuhan memimpin hidup kita. Because of what? The Holy Spirit given on us and lead us to speak up the truth in the reality. Now, gue tantang secara pribadi. Betul nggak
Anda orang Kristen, Anda mau liburan, Anda mau kerja, Anda mau profesi, apapun, Anda mau karir, di mana posisi Roh Kudus? Di mana kualitas kuasa daripada Roh Tuhan itu yang memimpin hidup kita? Kalau itu nggak ada, berarti jadi pertanyaan yang jauh ke depan. Siapakah Roh Kudus? Maka Anda dan saya harus berpikir. Berarti kita mau liburan-kah, mau apakah yang sejenisnya, itu kesempatan waktu di atas pesawat terbang. Waktu kita di perahu, waktu di kendaraan, evaluasi. Whatever we do, minute by minute, and hour by hour, even by day, by week, by month, whatever. And talk to God. And listen the word of God itself. Itu dong yang harus ada. Bukan berarti kita nggak bisa joget-joget. Gua ke San Francisco, gua ke Las Vegas, lihat di Hollywood segala macam. Banyak orang yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, lebih cantik, lebih ganteng dari bintang film sekalipun yang top yang pernah gue lihat di televisi, di bioskop. Tapi bukan itu. Apa yang terjadi? Orang yang super cantik, super kaya, super. Langsung gue berpikir, yes, Lord, thanks to you, give me a chance, came to Las Vegas, came to Hollywood, ada orang main judi, orang joget-joget, segala macam gue lihat. Langsung gue berbicara, refleksi, evaluasi, what's going on, Lord? This is a sinful nature. Itulah dosa yang begitu luar biasa, harus apa yang aku kerjakan? Langsung otak gue jalan. Buat yang namanya Areopagus. Buat yang namanya Tosi. Buat yang ini, buat yang ini, buat sekarang. One square inch. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak pernah ada kekeringan. Kreasi. Banyak sekali. Gue ngajarin mini seminari. Gue bikin retreat, gue bikin ini. Hebat gue bukan. Desak Roh Kudus. Hey, Tom, wake up. You are my instrument. Kalau kita instrumen Tuhan, berarti God's given us the chances are the opportunity because you are the instrument so preciously in the God's throne. Kita begitu mulia, berharga di hadapan mesbah Tuhan. Ada nggak kesadaran itu waktu kita libur? Jadi kita evaluasi. Kita minta komitmen sama Tuhan. Tuhan, saya berkomitmen. Saya pergi liburan. Saya akan berubah. Saya akan membuat ini. Langsung saya buat langkah. Di pesawat terbang 20 jam. 25 jam di pesawat terbang, bukan gue tidur, makanan gue tidur cuma sebentar, 10 menit. Setelah itu gue baca buku, gue lihat film, gue ngeliat apa? Lihat film, analisa, evaluasi. Apa yang jadi temuan itu? Jadi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, waktu kita liburan, waktu kita naik kendaraan apapun, di dalam kesulitan, di dalam banyak hal, termasuk penyakit. Idenya banyak. Itulah firman Tuhan tadi yang dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Itu apa? Obat urapan Roh Kudus. Yang Tuhan memberikan pencerahan-pencerahan, langsung action. Nonton film Rambo, gue dapat hikmat. Oh, Rambo, walaupun ini simulasi saja, film saja, tapi ada pengertian. Waktu gue nonton James Bond, waktu gue nonton Mission Impossible, waktu gue nonton segala sesuatu, ada hikmah. Hey, Cumbur, open your eyes. And remember, whatever I open all things, you must evaluate and relate it to the all things you read from the Bible himself. Harus lihat konektivitas. Kaitannya apa? Kalau ada di situ, baru Anda dipenuhi roh. Baru Anda mengalami sesuatu yang berbeda. Maka gue bingung secara pribadi, teman-teman, walaupun nggak semua sama gerejanya. Orang kalau datang di gereja gua, gereja reform, harusnya dia punya pengaruh yang kuat di mana Tuhan tempatkan di kantor. Di kantor kah, di bisnis, di pengacara, di polisi, dan lain sebagainya. Maka saya bersyukur ada hampir 1000 brimob ikut KKR kemarin. Saya mengatakan dalam hati saya, Tuhan, you begitu ajaib. Di dalam masa tuanya dia umur 83, 1000 orang brimob. Listen the word of God. Dan itu ada foto mereka begitu menangisi dosa, dan saya mengatakan berdoa, Tuhan, urapi mereka. Ingatkan mereka, jagai mereka supaya mereka tidak terjebak di dalam kepalsuan. Maka teman-teman, mulailah selalu, coba Anda pulang nanti pikir lagi, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. That is Tom Tobing. Gue banyak sakit, gue banyak problem, gue banyak segala hal.
Tapi kenapa anak-anak sekarang, anak muda sekarang berani nggak tiru Tom Tobin? Saya tanya, lu berapa IQ? Lu berapa IPK-nya? Cerdas, puji Tuhan. Berani nggak seperti gua? Berani apa bang? Berani apa om? Berani apa? You pelajari dong. Kenapa gua seperti ini? Sama seperti di gereja gua. Gila, pendeta gua 83 tadi aja hampir mau jatuh di atas mimbar. Gua kebuka mata gua, hampir gua lompat. Bayangkan, umur 83 punya api yang nggak padam. Gua ini siapa Tuhan? Gua langsung nangis. Gua ini siapa Tuhan? Gua masih umur segini, dia punya semangat yang nggak patah. Seperti firman Tuhan ini, semangat yang patah mengeringkan tulang. Dia boleh problem dengan kakinya, tapi semangatnya tidak patah. Problem dari umur, kaki, tulangnya terbatas. Tapi dia dipenuhi roh, tidak membuat dia undur. Bayangkan ini, apa yang terjadi? Jadi rekan-rekan penatua majelis lompat ke atas panggung membantu dia. Saya langsung berpikir, waktu lu bantu, lu janji apa sama Tuhan? That is my question. Jadi, dari firman Tuhan ini saya ingin mengatakan apa? 3 hal. Pertama, dari liburan ini, what is your purpose? Apa tujuan untuk liburan? Liburan apapun lah. Termasuk ada duka, itu masuk liburan. Liburan itu bukan cuma joget-joget, senang-senang, makan-makan. Bukan. Kita melayat juga liburan. Artinya apa? Di dalam waktu tertentu, kita coba rest. All things with purpose. Acara duka, gua purpose-nya apa? Om gua, tante gua dapat apa? Pelajaran yang Tuhan nyatakan. Anda ingat dong, dalam kitab daripada pengkhotbah, di tempat duka itu adalah satu tempat sukacita pengabaran Injil yang nyata. Bukan berarti duka itu duka kita mengeringkan tulang, tidak. Justru waktu di acara itu kita menghadapi hadirat Tuhan begitu nyata. Dan di sini, what is your purpose daripada liburan? Yang kedua, meaningnya apa? Maknanya apa? Kita ikut liburan. Mau liburan senang-senang, mau liburan lagi duka, mau apapun. Maknanya apa? Kalau nggak ada makna, percuma liburan. Kita sama sama orang yang dia tidak mengenal Tuhan. Apalagi yang nggak ngerti pelajaran reform. Makin useless. Udah reform, useless pula. Come on, man. You katanya belajar reform, tapi useless. Nggak ada purpose, nggak ada meaning. Yang kedua. Yang ketiga, tidak ada direction dalam liburan. Maka saya akan bahas seperti ini. Minggu depan mungkin saya harus Coldplay yang begitu luar biasa atau lain sebagainya. Inilah sebagai orang Kristen, khusus dalam Reform Theology Foundation, epicentrumnya harus melihat seluruh itu kebijaksanaan ilahi, kekayaan ilahi, dan hasrat ilahi. Makanya gue bingung, banyak orang alasan nggak bisa hadir. Lu nggak hadir, bagaimana KPI-nya dinilai oleh atasan? Bagaimana pengaruh you bisa luar biasa? Masa Hatta Halilintar bisa pengaruhi orang lain? Orang Kristen harusnya ada dong di ruang kantornya dia, di pergaulan, di keluarga, dan sebagainya. Maka saya terus berdoa, siapa ya Tuhan yang mau? Akhirnya ada suara, hey Zumbur, be quiet. All things in my sovereignty. Segala sesuatu di dalam kedaulatanku. You be quiet. Saya langsung sadar, oh iya Tuhan. Berarti yang difilter sama Tuhan, yang menjadi murid Tuhan itu sedikit sekali. Nggak ada yang banyak. Maka Johan Cruyff, saya kaget sekali. Di Facebook, semuanya curhat. Apa cara dia mengajar, cara dia melatih, cara dia mendevelop. Segala sesuatu kok mirip dengan 1 square inch Abraham Kuyper. Saya langsung kaget luar biasa. Risto Stoichkov, segala macam orang hebat, Pep Guardiola. Saya kaget sekali kalimatnya. Itu seluruhnya stand up daripada Abraham Kuyper, come out from the mouth Johan Cruyff. Saya kaget luar biasa. Kok orang Kristen nggak tahu ya? Kok orang Kristen nggak pelajari segala sesuatu? Orang Kristen entah siapalah, senang sama Lionel Messi, senang sama siapa? Oke, you coba make description dong. Buat segala sesuatu yang ajaib yang badi. Maka gua seneng tanggal 5 Agustus Mr. Max akan membahas dengan AI. Nanti kalau you dengar baru sadar, wah Bang Tumur persis tepat sekali apa yang dia katakan, begitu cerdas sekali si bule ini. Jadi teman-teman harus melihat apakah liburan itu mempunyai makna di dalam segala sesuatu hidup Anda dan saya. Kalau tidak ada makna hidup Anda dan saya,
maka tujuan liburan mau ngapain, directionnya mau ngapain, itu akan menjadi keletihan iman. Dan akhirnya Anda tidak dipakai oleh Tuhan. Saya nangis. Kalau saya tidak dipakai oleh Tuhan, itu kerugian yang bangkrutnya luar biasa. Anda dan saya hitung aja umur Anda berapa. Kalau Anda sudah tahu, oh umur gua 40. Lihat, 20 tahun yang lalu gua ngapain. Lihat 10 tahun yang lalu gua ngapain. Lihat 5 tahun yang lalu gua ngapain. Seluruhnya ini memberikan satu moment of the truth, to tell the truth, and talk to the truth, and speak up the truth, because truth is all things in reality of the sinful natures. Itulah yang harusnya membuat Anda dan saya harus mempunyai kekuatan bijaksana ilahi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah dibagikan. Memberikan kami arah sesungguhnya hidup yang sangat takut dan bijaksana Tuhan. Mendorong kami, mendesak kami untuk respon daripada Roh Kudus. Itulah kami hidup di dalam Roh Kudus. Itulah kami hidup didesak oleh Roh Kudus. Itulah kami hidup, Roh Kudus bersama-sama dengan kami. Pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah bersama-sama dengan firman. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu memberikan sesuatu yang benar dan menyatakan yang benar di tengah-tengah kepalsuan, ketidakbenaran. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Di dalam kesederhanaan, di dalam keterbatasan kami. Biarlah seluruh perkataan yang diperkenan oleh Tuhan diurapi dan dijaga oleh Tuhan. Setiap orang yang mendengar respons dan bereaksi kepada Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Berdoa untuk Pak Eli yang sedang sakit. Kiranya Tuhan menjamah segala sesuatu dalam jiwanya, kepada istri, kepada anaknya. Ada kebangunan rohani di keluarga ini. Dan akhirnya keluarga ini boleh kembali kepada rencana Tuhan. Dan seluruh hal yang mulia daripada purpose bisnisnya, meaning daripada bisnis ini, dan juga direction daripada bisnis. Dan di belakang ini semua adalah keluarga yang diurapi Tuhan. Bapak terima kasih. Besok kami akan menang persekutuan doa. Lalu banyak lagi acara-acara kami dan banyak hal-hal yang dikerjakan setiap pribadi agar seluruhnya kami kembalikan untuk hormat Tuhan nama. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.